Metode sandblasting ini sudah lama banget ada di industri kaca. Terus juga ini tidak kuat untuk di area-area basah. Jadi yang lembab-lembab itu biasanya nggak lama akan ngelupas. Dan memang metode ini semakin hari semakin berkurang ya, karena sandblasting ini memiliki banyak kelemahan. Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Abadi bersama host dari channel ini, saya sendiri, Wilson. Dimana seperti biasa, di channel ini kita akan membahas hal-hal yang unik dan menarik terkait dengan industri kaca dan juga relevansinya terhadap interior dan arsitektur. Bahasan pada video atau podcast kali ini adalah mengenai frosted glass. Pertama-tama kita akan berbagi pembahasan ini menjadi berbagai segmen. Yang pertama, apa itu frosted glass atau definisinya? Yang kedua, metode pembuatan frosted glass. Yang ketiga, imitasi dari frosted glass. Jadi kita akan bahas menjadi 3 kelompok, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama mengenai definisi atau apa itu frosted glass. Oke, jadi kita sudah riset. Definisi dari frosted glass itu menurut industri kaca pada umumnya adalah kaca yang dibuat menjadi buram dengan proses etsa atau etching, sehingga menghasilkan efek translucent karena cahaya yang masuk akan dipendarkan oleh etsa atau etching tersebut. Nah, mungkin buat kalian yang belum pernah mendengar kata etsa adalah proses untuk menggerus permukaan dari satu pori-pori material. Jadi pada kasus ini, frosted glass adalah mengetsa atau menggerus permukaan dari kaca yang clear, sehingga berubah menjadi buram. Jadi definisinya cukup sempit, sehingga banyak sekali jenis-jenis kaca yang menghasilkan efek buram, namun tidak diproduksi dengan proses etsa atau proses penggerusan permukaan. Sehingga kalau kita cek di diagram ini, maaf yang dari Spotify mungkin bisa ke YouTube sebentar, kita akan buat diagram Venn. Lingkaran besar ini adalah kaca buram, sedangkan frosted glass adalah bagian dari kaca buram itu. Jadi saya ulang lagi, ini kaca buram, frosted glass adalah bagian kecil dari kaca buram ini. Karena harus ada 2 kondisi, harus buram dan juga harus dengan proses etsa atau proses penggerusan permukaan. Nah, itu adalah definisi dari frosted glass. Nah, kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu bagaimana metode pembuatan frosted glass. Di dalam industri kaca, frosted glass dibuat sekarang dengan 2 metode, yaitu metode yang lama atau metode tradisional, kita sebut dengan sandblasting. Sedangkan metode yang terbaru, yang paling umum banget diasosiasikan dengan frosted glass adalah dengan metode acid etching. Kita bahas dulu yang pertama, metode lama atau metode sandblasting. Metode sandblasting adalah cara membuat frosted glass di mana kaca ini pengetsaannya atau pemburamannya dilakukan dengan menggerus menggunakan pasir. Oke, sandblasted. Jadi ditembak dengan pasir. Dengan kita menggerus permukaan kaca itu dengan pasir, maka dari itu kaca ini akan berubah menjadi buram. Karena pasir itu akan membuat permukaannya menjadi bertekstur atau berpori-pori sehingga tidak lagi menjadi clear. Namun seperti yang didefinisikan itu akan menghasilkan efek translucent karena buramnya tersebut. Metode sandblasting ini sudah lama banget ada di industri kaca, dan memang metode ini semakin hari semakin berkurang ya, karena sandblasting ini memiliki banyak kelemahan. Pertama, prosesnya yang cukup lama. Jadi untuk proses sandblasting ini memakan waktu. Yang kedua, proses sandblasting ini menghasilkan hasil pemburaman yang tidak konsisten. Yang ketiga, hasil dari sandblasting pada umumnya pori-porinya cukup besar. Dengan demikian, kalau tidak sengaja kita punya tangan itu kotor, kita pegang-pegang di sisi buramnya itu kotoran sulit dibersihkan. Jadi metode ini udah cukup lama, jadi sekarang frosted glass itu cukup diasosiasikan ke metode yang baru, yang kedua, yaitu metode acid etching. Nah, ini adalah segue yang bagus untuk saya menjelaskan mengenai metode acid etching. Balik lagi, ini namanya udah jelas, acid atau asam ya, dan etching adalah etsa. Jadi kaca frosted glass yang dibuat dengan acid etching, ini kita memburamkan atau mengetsa kaca ini dengan proses chemical atau proses kimia. Nah, tentu aja dengan kimia yang tepat dan juga sudah mempertimbangkan mengenai komposisi dan konsentrasi dari kimia ini, sehingga kita bisa mengetsa kaca ini dengan konsisten dan juga dengan smoothness yang lebih tinggi. Maka dari itu, kaca frosted glass dengan proses yang terbaru ini sudah terupdate. Jadi
kendala-kendala yang ditemukan di kaca sandblasting sudah bisa dieliminir dengan kaca acid etching. Sebagai contoh, kaca acid etching memiliki permukaan yang smooth, jadi konsisten keburamannya. Yang kedua, karena pori-porinya ini dibuat dengan konsentrasi asam, maka dari itu tangan-tangan iseng yang memiliki kotoran itu ketika menempel ke kaca acid ini lebih mudah dibersihkan jauh ketimbang kaca sandblasting. Dan juga tentu aja proses pembuatannya yang lebih cepat, karena ini bisa diproduksi di dalam line juga. Nah, maka dari itu seperti yang saya mention, ketika orang menyebutkan kaca frosted glass itu semakin hari semakin diidentifikasikan dengan kaca acid etching, bukan lagi dengan sandblasting. Nah, kita akan masuk ke topik yang terakhir mengenai edge imitation atau etsa yang diimitasi. Nah, balik lagi saya akan review karena definisi teknis dari frosted glass adalah kaca buram yang prosesnya dilakukan dengan proses etching atau etsa atau menggerus permukaan kaca. Nah, maka dari itu ada banyak sekali kaca-kaca buram yang tadi diagramnya kita bisa tampilkan lagi yang tidak menggunakan metode etsa untuk menghasilkan efek buramnya. Ini yang kita sebut dengan edge imitation atau imitasi etsa. Nah, contohnya apa aja sih yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari ya, kaca buram yang tidak dilakukan dengan real edge. Pertama adalah stiker sunblast. Stiker sunblast kalian sudah pasti tahu banget. Ini adalah stiker materialnya PVC yang kita tempel di atas kaca clear, sehingga menghasilkan efek buram. Tapi ini bukan kaca frosted, karena ini adalah imitasi dengan PVC. Jadi nempelin stiker, sehingga kacanya nggak di-etsa sama sekali. Nah, maka dari itu tentu aja si stiker sunblast ini banyak kelemahan ya. Bisa copot, bisa perekatnya lama-lama hitam, sehingga ada tanda kutip ileran di ujung-ujungnya. Terus juga ini tidak kuat untuk di area-area basah. Jadi yang lembab-lembab itu biasanya nggak lama akan ngelupas. Maka dari itu ini saya mention sedikit mengenai stiker sunblast. Yang kedua adalah edge imitation paint. Oke? Edge imitation paint adalah proses melakukan pemburaman menyerupai frosted glass tapi dengan cat. Ini menarik banget karena dengan cat ini bisa menghasilkan efek-efek buram. Namun balik lagi ini adalah bukan etsa, ini adalah coating. Ini melapis permukaan kaca tersebut dengan tanda kutip cat yang berefek seperti buram. Karena ini coating, balik lagi, coating dan etsa itu beda banget. Kalau etsa itu kan permukaannya digerus, ini melapis. Jadi ada potensi secara efek, secara visual juga beda banget. Dan juga secara daya tahan terhadap sales resistance atau resistensi terhadap goresan. Dan juga bahkan ada potensi jika sewaktu-waktu terkena chemical yang tidak konsisten bisa merusak coatingnya. Karena ini bukan di etsa, tapi di coating. Itu contoh yang edge imitation paint. Namun ada juga contoh-contoh lainnya yang kita sebut dengan, ini agak panjang, namanya laminated glaze dengan PVB white ice atau EVA white ice. Ya, ini adalah kaca laminate. Oke, kaca laminate kita akan bahas di video lainnya, di mana secara singkat, ini kaca yang kita rekatkan dua menjadi satu dengan interlayer di tengah-tengahnya. Jadi keburamannya itu kita dapatkan dengan interlayer PVB atau EVA. Jadi menghasilkan efek buram, tapi bukan frosted glass, karena tidak ada faktor etsa di dalam kaca ini. Terus yang terakhir menarik, switch glass atau smart glass. Nah, smart glass tentu aja pada kondisi buram, ini akan menghasilkan efek buram ya. Dan ini juga bukan frosted glass, ini adalah laminated dengan interlayer juga konsepnya. Sehingga meskipun ini teknologi yang keren, tapi ini bukan termasuk dalam kategori frosted glass. Jadi, kalian mesti berhati-hati memilih atau menentukan bidang-bidang mana yang perlu menggunakan frosted glass atau bidang-bidang mana yang bisa dipakai dengan imitation gitu. Oke, kesimpulannya saya simpulkan sekali lagi, frosted glass adalah kaca yang dibuat menjadi buram dengan proses etsa atau proses menggerus permukaan. Kita udah jelaskan ada dua metode yang lama-lama akan mengarah ke arah acid etching, tentu aja karena kualitas dan konsistensinya, sehingga frosted glass kebanyakan sekarang diidentifikasikan dengan kaca acid etching. Namun, ada juga
kaca buram lainnya yang tidak termasuk dalam kategori frosted glass, yaitu dengan sandblasting sticker, dengan edge imitation paint, laminate glass, dan lain-lainnya. Jadi, buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai ini, bisa kalian hubungi kami di www.himalayabadi.com, atau jika ada pertanyaan bisa drop juga di kolom komentar. Nah, buat kalian yang nonton di YouTube, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel YouTube kita, atau dengerin dari Spotify, bisa follow kita di Spotify. Dan juga saya mau ingatkan, kita ada akun Instagram di @himalayabadi. Jadi jangan lupa untuk follow kita di Instagram juga. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.